Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 6 yang beranggotakan 1. Taufik Rizky Widodo NIM 115, 2. Okvitania NIM 116, 3. Linda Nur Safitri NIM 118, 4. Syalsabila Rizkawati NIM 119, dan terakhir Kofifah Nur Wahid Maulana NIM 120. Sedikit sinopsis dari film Jurassic World ini adalah film yang menceritakan tentang taman safari yang diberi nama Jurassic World, yang di dalamnya terdapat habitat dari dinosaurus hasil dari rekayasa genetika. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Untuk jenis teknologi, teknik yang digunakan yaitu DNA rekombinan. DNA dinosaurus dipotong menggunakan enzim restriksi endonukleas dan disambung menggunakan enzim ligase dengan DNA dari binatang lain. Sesungguhnya, cloning DNA dinosaurus memerlukan proses yang sulit dan kompleks. Proses cloning rekombinasi DNA dinosaurus ini secara detail. Rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki. Penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomas dan biofuel yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Peran teknik rekayasa genetik yaitu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik, dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomas dan biofuel yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Lanjut ke proses rekayasa genetik dalam film Jurassic World. Yang pertama adalah ekstraksi DNA genom dinosaurus, di mana ekstraksi DNA merupakan teknik yang untuk memperoleh DNA murni yang terpisah dari komponen sel yang lain. Faktanya, mengekstraksi DNA genom dinosaurus yang sudah berupa fosil sangatlah sulit. Waktu paruh DNA adalah 521 tahun. Secara biokimia, sangatlah sulit untuk memperoleh DNA dinosaurus yang sudah berusia 65 juta tahun, apalagi untuk memperoleh DNA utuh. Meskipun demikian, fragmen atau potongan DNA dinosaurus yang diperoleh, di mana hanya memiliki kemungkinan 2% dari genom utuh, dapat direkonstruksi menjadi genom utuh. Kemudian yang kedua adalah menemukan vektor dan sel host yang cocok. Genom utuh dinosaurus yang diperoleh dari proses ekstraksi DNA dan proses rekombinasi harus ditransfer ke dalam sel host atau sel inang. Nah, metode transfer DNA dapat dilakukan melalui vektor DNA rekombinan yang sesuai dengan ukuran genom berupa plasmid, plasmid, atau jenis vektor yang lain. Metode yang lain yaitu direct method tanpa menggunakan vektor, seperti teknik mikroinjeksi atau elektroporasi. Diceritakan, genom dinosaurus diinjeksi ke dalam sel multipotent telur ayam yang belum difertilisasi, yang sepertinya akan lebih cocok jika diinjeksi ke dalam telur reptil yang berukuran lebih besar. Selanjutnya masuk pada aplikasi dalam kehidupan nyata. Untuk yang pertama yaitu untuk memperoleh organisme unggul, biasanya dilakukan pada tumbuhan, contohnya seperti pada tumbuhan jagung dan juga mangga. Yang kedua yaitu pembuatan insulin untuk manusia dari bakteri, contohnya seperti yang digunakan untuk penderita pada diabetes. Yang ketiga yaitu pembuatan antibodi. Yang keempat, organisme transgenik, misalnya pada hewan dan juga pada tumbuhan. Selanjutnya masuk pada potensi untuk masa depan. Untuk potensinya sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu rekayasa gen untuk melindungi generasi mendatang dari pandemi di masa depan. Salah satu cara untuk itu adalah menggunakan CRISPR atau Cas9 yang memungkinkan ilmuwan mengedit bagian tertentu dari genom dan juga mengubah DNA. Yang kedua yaitu perawatan kesehatan yang lebih baik.
dengan obat-obatan yang pastinya akan lebih efektif, serta efisiensi pertanian yang lebih baik dan penggunaan pestisida kimia yang relatif lebih sedikit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah selama penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.